Angkatannya 25 ya. Ya. 25. Terima kasih. Underscore. Ya, terima kasih Pak Khaironi dan bapak-bapak yang lain. Juga Bapak Ibu, saya ingatkan untuk LK-nya, Bapak Ibu sudah bisa unduh via LMS belum? Belum, Masih Bu. belum ya? Jadi Bapak Ibu kemarin Belum, Bu, Bu. dikasih yang via WA itu Pak ya? siapa tuh? Iya, dikasih Pak Ali via WA. Oh, Iya, via WA. Dikirim oke. formatnya oleh Pak Ali di WA. Iya. Nanti begini, kita kan komunikasi karena seharusnya aktivitas itu semuanya via LMS. Jadi Bapak Ibu unduh LK-nya di LMS, nanti uploadnya juga di LMS, semua menggunakan fasilitas ini gitu. Jadi tidak menggunakan fasilitas WA ya Bapak Ibu. Pun sama dengan komunikasi yang dibangun antara Bapak Ibu dengan kami pengajar. Itu juga kita hanya bisa berkomunikasi via LMS ini gitu, baik secara sinkronus maupun asinkronus gitu. Ya, jadi nanti sama-sama memantau saja ya, mungkin belum ditautkan atau belum ditambahkan linknya. Tadi malam dicek sudah ada Bu, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek dulu ada nggak. Nah, gimana Bapak Ibu sudah cek belum? Di bahan Belum, bacaan Bu. itu, di bahan Nah, bacaan itu coba Ibu. ada. coba Coba sekarang kalau iya dilihat. di bahan bacaan lembar kerja pendalaman. LK-nya itu ada untuk umum, untuk SMK gitu ya Bu Endah ya? Iya Bu, betul. Tapi yang SMP malah nggak ada ya Bu Endah? Sepertinya masuknya ke umum mungkin. Umum ya kayaknya. Iya. Umum. Coba. Ya Bu, udah ada Bu, udah bisa. Ya, Akses. silakan diunduh. Silahkan diunduh itu ya Bu. Ya, diunduh bahan bacaan dan lembar kerjanya Pak. Ya, kasih Bu. Dalam Cici. Diskusi maning membahas masalah ini kan. Berarti yang kemarin diupload itu dihapus aja, Bu. Yang kemarin. Yang kemarin Ya, kita sudah diupload tadi malam. Iya, Itu kita sebentar. hapus atau gimana? Jangan, sebentar. Di-uploadnya harusnya di bagian upload. Saya sambil periksa ya, Pak ya. Ji. Jadi yang kita order itu yang umum itu Bu apa gimana? Nah kita nggak punya bahan baca. Iya. Nah, satu D. Bapak Ibu upload di 11D ya. Ini yang ramai di mana ya? Sudah matiin, Bu. Iya, makasih Pak. Oke, berarti di 11D. Saya coba periksa. Barangkali Bu Anggita bisa langsung share screen biar kita dapat gambaran, Bu. Di 11D apa 11B, Bu?
11D. Oke Pak, ini sudah masuk semua. Saya rasa LK11 LK11 Pak Ajis. Bentar, saya lihat dulu. Mhm. Iya, ini sudah masuk semua ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak. LK11 semua sudah terupload. Iya. Saya lihat. Oke. Ya, sekarang masuk di eksplorasi penyebab masalah ya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sudah unduh yang LK12. Sudah Ibu. Sudah ya Pak. Nah, untuk yang Ibu. LK12 ini kan nanti mesti Bapak unggah besok ya. Jadi kita lanjutkan diskusinya mengenai masalah yang Bapak Ibu temui di lapangan. Kemudian sekalian Bapak Ibu menyiapkan untuk LK2, di mana Bapak Ibu harus menyiapkan juga literatur-literatur atau kajian literaturnya. Nah, oke. Saya sambil lihat. Oke, bisa dilanjutkan Bu Endah, mangga. Baik Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah ya punya semuanya, sudah dapat masalahnya apa, kemudian dari Ibu dosen juga sudah mengarahkan untuk mencari kajian literatur yang mendukung gitu ya, menguatkan masalah itu. Berarti Bapak Ibu sudah ya Bu ya, Pak Bu ya, sudah ada hasilnya, sudah bisa dipresentasikan sekarang. Karena memang seperti halnya Bapak Ibu kemarin ketika menceritakan masalah-masalah yang ditemui, masalah yang kita hadapi terjadi juga di Bapak Ibu yang lain gitu. Berarti kan untuk mencari kajian literaturnya peluangnya besar untuk menemukan gitu kajian literatur yang mendukung masalah kita gitu ya Bu, yang menguatkan masalah kita itu gitu, seperti itu. Nah, nanti bisa dipaparkan mungkin di sini gitu, seperti itu. Ya Bu ya. Langsung presentasi atau gimana Bu? Iya Bu Endah.
Langsung presentasi dan sebisa mungkin bergantian ya. Ya, jadi tidak ada tanggapan dulu mungkin ya Bu ya, presentasi aja dulu semuanya. Ya, Silakan. mangga Bapak Ibu siapa yang mau lebih dahulu presentasi atau yang Oh, kemarin absen, belum Bu. mendapat kesempatan? Ya, yang belum Ya, dulu. kemarin saya belum, Bu. Saya Oh belum. ya, Siapa? Pak Abdul, mangga Pak Abdul, Ya, oke, terima kasih. Saya izin share screen ya, Bu ya. mangga. Nanti sekalian dengan Kebetulan kajiannya ya Pak ya, hasil kajiannya. dengan hasil kajiannya. Ya, Belum, ini baru baru ininya saja. sama dengan Mohon yang nanti kemarin, koreksinya, Bu ya. yang Iya, masalah-masalah mohon. kemarin. Iya, mohon koreksinya ya, Bu ya. Jadi ini Bu, saya baru mengidentifikasi dua masalah, Bu. Masalah yang pertama ini kaitannya dengan motivasi belajar. Jadi menurut Susi ya 2021, keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran itu bergantung pada diri sendiri dan juga dari lingkungan. Keinginan yang besar dari dalam diri sendiri untuk berhasil akan membuat seseorang semakin giat dalam belajar. Keinginan inilah yang disebut sebagai motivasi. Motivasi dapat dipahami sebagai daya penggerak dari pasif menjadi aktif dan muncul dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Ini saya ambil dari jurnal UHN, Bu. Ini ada sumber linknya juga. Kemudian motivasi yang ini, masalah yang kedua atau kajian yang kedua itu tentang kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kita itu masih tergolong rendah. Jadi menurut Purwanto 2022, siswa kesulitan memahami suatu masalah itu dikarenakan yang pertama tidak mampu menjelaskan komponen-komponennya, yang kedua mampu membaca pertanyaan, tetapi tidak mengetahui pertanyaan mana yang harus kita kerjakan atau harus mereka kerjakan dulu. Kemudian yang ketiga, kurang teliti dalam menentukan langkah-langkah pemecahan masalah. Di sini berarti masalah di soal. Yang keempat, siswa tidak menyadari strategi yang benar untuk menyelesaikan proyek yang menyebabkan kesalahan dalam rencana. Kemudian, siswa kesulitan memasukkan data ke dalam rumus yang sudah ditulis, walaupun siswa itu kadang hafal rumus, tetapi untuk mengaplikasikannya ke dalam soal itu masih bingung, ya. Yang terakhir itu siswa kurang teliti dalam menghitung karena belum terbiasa membuat rencana terlebih dahulu dengan kalimat. Ini juga tak ambil dari jurnalnya Ikip Siliwangi, Bu. Saya baru mencoba dua ini, nanti mohon arahan dari Bu Enda dan Bu Anggita, hal-hal mana yang harus saya istilahnya perbaiki untuk bisa mengisi di LK berikutnya. Matur nuwun, Bu. Ya, sama-sama Pak Abdul. Pak Abdul sudah ada dua masalah berarti ya dari tadi yang motivasi dengan kemampuan pemecahan masalah, dan kajiannya itu tadi dari dua jurnal, masing-masing satu jurnal itu. Berikutnya mungkin ada yang mau presentasi lagi, Bapak siapa berikutnya? Silakan raise hand. ini Atau share belum screen-nya ya? gimana? Share screen-nya gimana ini? Share screen-nya. Oh, bisa Nggak bisa. Pak Abdul di ini kan. Pak Agus mau presentasi ya? Ya, nyoba Bu. Ya. Barangkali salah ya, mohon ini. Dimaafkan. Nggak bisa ya? Share screen apa dibacain aja Bu ya? Apa saya yang nggak bisa ya? Ya, memang masih belum bisa. Oh, masih Bisa belum di bisa. ini kan Pak Abdul. Agus, Oke, halo Pak Agus, itu share screen yang warna hijau diklik. udah. Tapi hot. Udah. Masih disable, Pak. Oh, disable, berarti Pak Ali yang bisa nyeting ini. Pak Alinya tak WA tapi nggak aktif, Bu Enda. Coba Pak Agus ya.
Bisa disetting nggak? Stop video. Enggak, mungkin Monggo sementara Pak Agus, sudah dimatiin Pak aja. Agus. Udah bisa. Pribadi yang Sudah bisa keklik Pak ya, Agus. malah Oh, lalu. udah bisa bagus katanya tuh. Oh, belum Pak, masih disable. Oh, masih disable. Stop video. Pin. Udah Enggak, mulai, mungkin Pak. dibacakan dulu ya Pak Agus. Dibacakan dulu ya. Waktu ya. Untuk penyajian saya tentang eksplorasi penyebab masalah, saya mengangkat dua, Ibu, tentang motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika yang rendah. Menurut Ahmad Ainur Rahman dan Saidul Karimah dalam jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar, itu diutarakan bahwa rendahnya motivasi belajar siswa ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tidak mengerjakan PR, bahkan hanya menyalin PR dari teman-teman. Kadang juga banyak yang menggunakan aplikasi pintar di HP untuk mencari jawaban, sehingga siswa tidak bisa menyelesaikan masalah secara runtut. Yang kemarin diutarakan Pak siapa ya? Hanya menggunakan IT aja ya Bu. Pak Ahmad Saifuddin. Iya. Siswa juga banyak yang kurang semangat dalam proses pembelajaran. Ditunjukkan melalui perilaku yang tidak konsentrasi ketika di kelas, seperti mengantuk, tidak memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan materi di kelas. Bahkan sekarang lagi marak-maraknya ada beberapa siswa yang sering melihat cermin. Jadi ngaca dulu Ibu. Kalau ada pelajaran matematika ngaca gitu, nanti benerin kerudung kayak gitu lagi, seperti itu. Dari kajian itu dapat diambil kesimpulan bahwa siswa yang sering mengantuk tidur pada saat jam belajar, siswa lebih sering melihat cermin dibandingkan ke guru. Terus ada beberapa siswa yang sering usil, mengganggu murid lainnya sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Menurut Fahmi Yusuf yang saya kutip, Septian Pastio dari Amnah dalam jurnal Analisis Hambatan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di situ jelaskan calon peserta didik itu dan pendidik kurang cakap menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terkadang untuk menjadi guru yang profesional, kemampuan kognitif saja tidak cukup. Penting juga dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan, misalkan menggunakan IT. Dari pemaparan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran yang bagus, IT-nya masih kurang. Terus hanya sedikit guru, hanya beberapa guru yang bisa mempelajari IT. Terus pada saat pembelajaran mungkin pada saat pemasangan infocus itu terlalu lama Bu, sehingga menghambat untuk pembelajaran secara maksimal. Itu Bu. Terima kasih. Mohon ditanggapi Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin tanggapannya nanti secara umum ya Bu Anggi, karena kemarin ditanggapi kita hanya bisa menanggapi untuk apa yang bisa presentasi hanya sedikit gitu. Jadi kita sekarang presentasi aja dulu ya Bu ya. Mangga Bu Indah. Ya. Berikutnya ini dari Pak Agus tadi dari motivasi sama ya dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu silakan raise hand yang ingin presentasi. Saya Bu mau Mungkin- coba. Ya, Mungkin bisa mangga saya Bu Nelly. dulu. Oh, Bu Nelly dulu. Ya, untuk eksplorasi penyebab masalah, saya mengangkat dua masalah yang telah diidentifikasikan. Yang pertama rendahnya kemampuan dasar matematika, di mana penyebab masalahnya itu adalah pertama kurangnya minat siswa dan kedua rendahnya pemahaman konsep terhadap matematika. Kajian literaturnya untuk minat, saya kutip dari Susanto yang ditulis jurnalnya tahun 2014. Beliau mengatakan bahwa merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan belajar. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Hartono yang ditulis tahun 2014 juga yang menyatakan bahwa minat memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Prestasi belajar matematika yang baik tidak akan tercapai secara maksimal apabila siswa tidak memiliki minat belajar. Minat
Minat mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi belajar. Kajian literasi yang kedua, literatur yang kedua yaitu menurut Martin yang ditulis tahun 2019. Menurut beliau, minat belajar adalah perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu pelajaran yang didapatkan dari pengalaman dan juga latihan. Menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman di bidang pelajaran. Lalu untuk yang kedua yaitu pemahaman konsep, saya mengutip dari Framling yang ditulis tahun 2017. Menurut beliau, rendahnya pemahaman konsep matematika siswa dapat menyebabkan siswa memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama. Lalu yang kedua, menurut Rudy Usman dalam studi literasi, pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika tahun 2020, pemahaman terhadap konsep dapat membantu siswa untuk menyederhanakan, merangkum, dan mengelompokkan informasi. Pemahaman konsep memiliki peran yang penting dalam pengetahuan matematika. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Bu Nelly. Bu Nelly, ini Sebentar, masalahnya ada dua. ya, Motif, sebentar, ya, Bu heeh. Indah. Motif Boleh minat saya? dengan rendah. Oh ya, mangga Ibu. Oke, ini Bapak Ibu semuanya ya. Eh, Tugas LK11, LK12, dan LK13 ini harus berkaitan, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mengidentifikasi dulu masalah yang ditemui di kelas Bapak Ibu, ya di tempat Bapak Ibu mengajar, di kelas Bapak Ibu mengajar. Kemudian Bapak Ibu kan nantinya ingin memecahkan masalah tersebut. Nah, salah satu senjata untuk memecahkan masalah itu adalah teorinya begitu. Jadi Bapak Ibu ini dalam rangka untuk menggali, mencari tahu bagaimana ya memecahkan masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi LK11, 12, dan 13 ini bukan cocokologi Bapak Ibu, tapi harus ada benang merah dan ada keterkaitan. Mohon maaf, saya langsung potong tadi sebelum banyak gitu tadi kan sudah 3 ya, ada Pak Abdul Latif, Pak Agus dengan Ibu Nelly. Nah ini saya buka untuk yang Bu Nelly ya. Nanti silakan dicocokkan juga dengan tugas yang sudah dikirimkan Bu Nelly. Bu Nelly mengirimkan atau menuliskan di dalam tabel 11 jenis permasalahannya ini tentang pedagogi. Kemudian jenis permasalahan berikutnya apa ini? Siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya masalah dengan membangun relasi. Nah, berikutnya lagi model-model dan seterusnya ini sampai ke 5, 6, 7. Padahal saya minta hanya 3 saja. Ini sampai 7 mengirimkannya. Nah, mohon penjelasan Bu Nelly. Halo? Mangga Bu Ya, Bu. Nelly. Gimana? Ya. Yes. Mohon penjelasannya Bu dari tugas yang sudah Ibu kirimkan di LK11. Kaitannya dengan yang Ibu jelaskan, kan yang Ibu jelaskan ini nanti untuk mengisi LK12. Tapi yang Ibu jelaskan Ya. tadi, Ibu berfokus pada rendahnya kemampuan matematis. Indikasi dari rendahnya kemampuan matematis ini karena minat dan pemahaman konsep. Ya. Ya, nah coba saya ingin Ibu mempresentasikan hubungan antara LK1 yang sudah Ibu unggah dengan LK2 yang tadi Ibu paparkan. Ya, yang saya ambil masalah yang telah diidentifikasinya itu rendah kemampuan dasar matematis. Saya ambil dari masalah yang diidentifikasi dari numerasi, Bu.
Dari numerasi di situ ada kemampuan dasar matematika siswa. Saya ngambil kelas 8 itu masih rendah seperti itu. Lalu Sebentar. saya cari eksplorasinya. Oke, sebentar. Kelas 8 masih rendah. Di sini ada literasi minat membaca. Sebagian besar siswa kelas 8 rendah. Jadi yang mana ini rendahnya kemampuan matematis yang Ibu angkat itu Ibu tuangkan di bagian mana? Karena begini, Numerasinya. kemampuan numerasinya, kemampuan bisa lebih spesifik. Nah, begini, supaya kita bisa tahu indikator secara spesifik, maka diperlukan teori. Betul tidak sih yang rendah itu adalah kemampuan numerasi? Maka idealnya kajian literatur yang dibaca oleh Ibu adalah kajian literatur mengenai numerasi. Begitu. Kalau Ibu menemukan permasalahannya itu ternyata di pemahaman konsep, Ibu mengajar ya, mengajar kemudian mendapat ini nih siswa nih pemahaman konsepnya nih kurang ini mengenai satu materi tertentu atau satu topik tertentu lah, kita tidak melebar di banyak topik. Nah, untuk meyakinkan itu Ibu baca literatur mengenai pemahaman konsep. Ini untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi yang Bapak Ibu cantumkan di LK11 pasti akan nyambung dengan LK12. Makanya saya tidak minta Bapak Ibu menuliskan banyak di LK11. Memang di situ diminta banyak ya, tapi saya minta cukup 3 saja. 3 saja, silakan mau berfokus ke mana. Saya di pertemuan pertama kalau tidak salah itu saya beri clue-nya. Apakah mau berfokus pada bagaimana refleksi guru di dalam mengajar atau kepada kemampuan siswa, dalam hal ini tentu peningkatan kemampuan matematisnya, atau bisa jadi di pertemuan pertama itu ketika kita saling sharing itu kan Bapak Ibu banyak mengeluhkan tentang kurikulumnya. Nah, ini kan ada kaitannya juga dengan penerapan atau penggunaan modelnya misalkan begitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu memilih dari ketiga topik itu begitu. Mana yang paling menurut Bapak Ibu paling krusial untuk diselesaikan? Gitu. Nah, kemudian pertemuan kedua Bapak Ibu memaparkan dan saya juga membaca tulisan Bapak Ibu yang sudah diunggah di forum diskusi itu. Yang saya sampaikan, kalau saya ambil kesimpulan ini ada 3 topik besar yang Bapak Ibu sampaikan sebagai permasalahan utama dari pembelajaran matematika begitu. Di antaranya itu adalah kemampuan konsep ya, kemampuan dasar begitu kan. Kemudian ada afektif, kemarin itu ada afektif ya seperti motivasi. Nah, kemarin juga banyak yang mengungkapkan motivasi kalau tidak salah seperti itu. Kemarin ya motivasi dan kemampuan dasar. Nah, itu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Ibu di presentasi yang kemarin. Nah, harapan saya hari ketiga ini Bapak Ibu kan sudah mulai masuk ke LK12 di mana Bapak Ibu mulai menggali why sih itu muncul. Kalau kemarin Bapak Ibu menyampaikan operasi dasar hitung anak-anak itu kurang. Kemampuan aljabar dasarnya kurang. Nah, Bapak Ibu pertemuan ini tuh sudah why ya kurang? Kenapa ya kurang ya? Nah, secara teori harusnya bagaimana ya? Secara ini gimana ya? Sehingga nanti juga ada sesi wawancara. Coba ya aku ngobrol dengan teman sejawat, berdiskusi dengan pimpinan kan dalam ini kepala sekolah atau mungkin pemangku kebijakan seperti ada wakasek mungkin selain kepala sekolah kan begitu yang ada di sekolah. Nah, itu kan diperlukan sesi wawancara untuk mendukung data yang Bapak Ibu peroleh dari hasil kajian teori. Gitu. Saya ngomongnya kebanyakan nggak nih? Enggak, Bu, jelas. Banyak banget Bu, tak tulisnya bingung ini mau nulis apa ini. Intinya harus nyambung itu aja ya Bu ya. Yes, gitu Pak. Iya, gitu aja. Banyak tapi nyambung. Permasalahan. Harus nyambung dan makanya saya nggak minta banyak-banyak Pak. Oke. Intinya yang ketiga clue itu harus ada ya Bu, 2 lah katakan. Bukan, artinya LK11 yang kemarin diunggah itu harus nyambung ke LK12 gitu. 1, 2, Ya, sama 1, Pilih. 3.
Jadi dari LK1 yang kemarin diunggah, itu kan kita menampilkan 3 ya, Bu. Ya. Eh, masalah yang akan diangkat. Gimana Jadi makannya? Itu sampai bagaimana kalau sesi ini link kita bahas di Enggak, LK11 dia ngapak-ngapaknya mirip. kesalahan dari ya beberapa Ya jam. mirip-mirip. Ngapak-ngapak, iya. Ya, Ini suaranya kemudian kita nyampur dengan yang Iya, lain Bu, nih. iya. Bu ini Banjarnegara kan? Iya. Betul. Bapak Lanjut dulu Bu, biar tahu salahnya masing-masing. Oh gitu. Oke, Ya, Bu. bentar. Jadi persentase terus di LK1 kan kayak gitu, Bu. Jadi oh ini kesalahannya kayak gitu. Iya. Apa ini? Kok suaranya nyampur? Oh, Suaranya nyampur. ini nyampur. Ya, oke. Udah. Gimana, Pak? Pada saat misalkan saya presentasi, terus Ibu kan ngecek ya di LK1-nya yang saya presentasikan ya 1 2 barangkali ada kesalahan langsung di ini. Oh iya, langsung direvisi seperti itu. Jadi Ya. nanti kesananya nggak terlalu jauh, Ibu. Makanya saya tadi begitu saya buka dua window ini punyanya Ibu Nelly, langsung saya cut dulu gitu, khawatir nanti nyambung yang selanjutnya malah begitu. Saya pikir mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang kami harapkan. Pak Agus juga bahkan di pertemuan pertama kalau tidak salah Pak Agus mengatakan, Bu ini nanti berarti ujungnya itu seperti PTK ya, kalau nggak salah Pak Agus menyampaikan. Iya, gitu. Terus saya bilang, iya betul, karena memang guru itu tidak hanya mengajar, tapi sesungguhnya guru adalah seorang peneliti. Itu peneliti di kelasnya mengajar, dan guru juga idealnya itu senantiasa merefleksi hasil pengajarannya, tidak hanya berfokus pada kemampuan siswa, kurangnya kemampuan siswa, rendahnya kemampuan siswa, tapi sayanya gimana? Saya ngajarnya gimana ya, gitu kan? Persiapan saya gimana ya? Saya menyampaikannya gimana ya? Nah, itu ada di dalam PTK, Bapak Ibu. Makanya di PTK tuh salah satu cirinya juga harus ada refleksi gitu. Itu saya setuju kalau Pak Agus menyimpulkan seperti itu malah lebih bagus. Malah kalau Bapak Ibu oke nih, saya bersedia membimbing Bapak Ibu sampai dengan akhir pertemuan kita di pendalaman materi ini jadi satu artikel PTK. Amin. Tapi saya nggak Amin. bisa, saya kan nggak bisa menginikan sendiri apa namanya ya, mendesain sendiri kalau bahannya tadi belum sesuai gitulah ya. Jadi dalam membuat tulisan Bapak Ibu, yang LK11 itu ibarat latar belakang. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat laporan hasil riset, tulisan atau artikel hasil riset, maka si latar belakang ini harus mengungkapkan masalah. Harus diungkapkan masalahnya. Nah, kemarin kan Bapak Ibu juga bertanya, jadi Bu, kita tuliskan dalam narasi atau dalam bentuk tabel. Kalau tugas sesuai dengan template yang diminta oleh LMS itu dalam bentuk tabel. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga bisa membuatnya dalam bentuk deskriptif. Jadi uraian deskriptif. Setidaknya ada 3 atau 4 paragraf dari tabel yang Bapak Ibu buat. Itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu next di akhir pertemuan bisa jadi sebuah artikel PTK. Gitu. Ya Bu Endah ya. Saya siap membimbing Bapak Ibu kan karena kita pertemuannya panjang nih. Ibu. Jadi Pak Agus. Itu permasalahan guru matematika kadang banyak masalah, cuma untuk menulisnya itu kayak mau mulai itu dari mana itu loh Bu. Kendalanya seperti itu kan biasa. Iya, itu permasalahannya. Ya, nggak apa-apa Pak Agus. Yang penting poin-poin munculnya masalah ini harus jelas. Poin munculnya masalah harus jelas ya. Saya coba share screen yang punyanya Bu Nelly. Nggak apa-apa ya Bu Nelly ya. Saya jadikan, saya disable juga nih. Iya Bu, nggak bisa. Hanya Pak Abdul yang bisa. Padahal saya tadi udah telepon Mas Alinya. Kan yang lain nggak bisa lihat kalau kayak gini. Atau nggak bisa lihat ya? Di LMS nggak bisa lihat tugas temennya ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Sebentar, coba saya telepon.
jadi penasaran kekeliruan saya di mana ini Bu Anggita saya. Nanti saya harus share screen ini kalau kayak gini. Itu. Saya sampaikan. Ya oke lah. Sambil menunggu, katanya lagi di setting dulu kata adminnya. Ya, jadi kita nggak bisa share screen. Ya, tadi itu saya membaca punya Bu Nelly. Nah ya, punya Bu Nelly ini identifikasi masalahnya sampai 7, sampai 6. 6 apa 7? Sampai 6. Ini banyak sekali Bu. Hebat sih. Kan ya itu, kemarin kan kita sudah sama-sama menyampaikan ya, wah banyak ini kalau mau dituangkan masalah-masalahnya. Tapi 3 saja Bu. Cukup, nggak apa-apa. Ya, gimana Ibu Sri Pujiati? Belum dibuka mikrofonnya. Bu Sri masih di mute. Bu Sri masih di mute suaranya. Bu Sri dibuka dulu. Ya, sip. Oke. Belum sih? Sudah Ibu. Ya, Coba gimana? Ibu buka LK 1.1 punya saya Bu. Oh ya, boleh. Ya mau dikaitkan dengan yang hasil eksplorasinya. Oke, Bu Sri Pujiati ya. Ya. Iya, Ibu Sri Pujiati dari SMP 2 Songgom. 1, 2, 3. Ya, sip. Ada 3 masalah yang Ibu tuangkan di sini. Yang pertama di kemampuan literasi dan numerasi. Identifikasi masalahnya itu identifikasi kan kita bisa tahu itu dia rendah kemampuan literasi atau kemampuan numerasinya itu kan dari mana nih? Kata Bu Sri itu kemampuan menyelesaikan soal ceritanya yang masih rendah, katanya gitu. Ini sudah oke nih Bu Sri. Ya, udah oke bagus nih. Identifikasinya. Pak Ajis bisa dimatikan mikrofonnya. Oh iya, maaf. Ya, kecuali Bapak berada di tempat atau di ruangan yang biar nggak balapan Pak suaranya. Oke, untuk analisisnya berdasarkan raport pendidikan tahun 2023 di SMP 2 Songgom, kemampuan literasi masih menunjukkan warna kuning atau itu identifikasi yang didapatkan. Good Ibu, bagus. Nah, seperti ini nih yang saya harapkan. Nah, terus untuk kegiatan eksplorasinya Bu, maaf ini saya belum share screen, laptop masih ada kendala Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Kita masih ada waktu juga ya nanti. Kan tugas LK2 tidak dikumpulkan hari ini kan, bisa dikumpulkan besok gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kan ini ya, khusus untuk Bu Sri Pujiati. Bu Sri Pujiati ini menampilkan 3. Ada kemampuan literasi numerasi, ada motivasi, ada penggunaan model-model pembelajaran. Nah, Bu Sri ini menganggap bahwa penggunaan model-model ini merupakan satu masalah. Kenapa Bu Sri menganggap satu masalah? Karena kata Bu Sri, guru masih sering menggunakan model pembelajaran yang monoton. Kata Bu Sri begitu. Analisisnya dari mana bisa mengatakan begitu? Karena kata Bu Sri itu hampir setiap pertemuan tatap muka pada persepsi situasi masih kondusif. Masuk ke kegiatan pendahuluan agak ramai. Kegiatan inti diskusi materi siswa tambah membuyar dan tidak bisa fokus, katanya gitu ya. Oke nih, bagus Bu. Iya betul seperti betul Bu. Ya, sudah oke. Nah, Ibu tinggal mengkerucutkan, Ibu nanti pilih ya, pilih saja. Kalau saya cenderung pilih satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Pengennya yang satu Ibu. Pengennya yang satu.
kemarin soalnya hasil wawancara. Maaf nih Bu, Oke. hasil wawancara sama Bapak Kepala Sekolah itu dari rapot pendidikan Ibu coba diangkat itu kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti Saya berikan faktanya gitu. nggak mesti banyak, satu tapi dalam. Iya. Satu tapi ketika Bapak Ibu sudah dalam dan sudah oke melakukan tahap analisisnya, saya yakin Bapak Ibu bisa menganalisis di masalah-masalah yang lain. Iya. Gitu. Emang kalau yang Iya. diminta di LMS kan pada akhirnya itu ada dua ya, dua permasalahan. Nanti kalau dua, saya khawatir, bukan saya khawatir, karena kita tadi punya apa namanya, saya tuh jadi ketika Pak Agus bilang Bu ujungnya PTK nih, kok saya jadi seandainya ini bisa diwujudkan gitu ya dalam bentuk PTK dan Bapak Ibu oke gitu, saya rasa ini menjadi satu hal yang satu kali mendayung satu dua kali mendayung dua tiga pulau terlampaui kayak satu kali mendayung dua tiga pulau terlampaui bisa jadi seperti itu. Jadi satu nggak masalah sih saya rasa. Satu. Ya. Oke, tapi dalam. Iya. Artinya Ibu kajiannya juga literaturnya banyak ya. Gitu. Iya. Di sini kan Ibu mengangkat literasi dan numerasi. Ya, yang matematis. Nah, Ibu cari literatur atau bahan bacaan yang terkait dengan kemampuan itu. Iya. Iya, info siap Ibu. Ya, tapi ini sudah oke di LK11 ini. Siap. Ya, Mantap, Bu Sri Puji, mantap. Monggo. Terima kasih, Bu Sri. Pak Saifuddin. Iya, Bu. Mohon maaf Bu, ini kemarin saya mengangkat tentang penggunaan teknologi, tapi dikhususkan kepada OpenAI, pada kecerdasan buatan. Saya mencoba mencari literasi, ternyata memang sulit banget. Karena masih baru, ya Pak. Ya, makanya Bu. Ya, makanya mohon bimbingannya, mungkin literasi yang bisa dijadikan, karena tak hubungan dengan pemahaman atau miskonsepsi ya, di siswa dengan juga pada kemampuan guru dalam hal kemampuan mengajar dan sebagainya, artinya penguasaan kelas lah, mungkin juga penguasaan teknologi itu yang saya kaji mungkin itu Bu. Mohon bimbingannya Bu, karena banget sulit banget mencari literasi tentang itu, apalagi jurnal. Kadang saya melihatnya hanya di redaksi Kompasiana, kemudian ada lagi banyak sih tadi malam banyak, cuman di jurnal jarang sekali. Bapak sudah menjelajah ke jurnal-jurnal internasional? Belum Bu, ayo kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Bu. Ya, tapi saya mencoba deh, nanti mencoba cari di jurnal internasional. Insya Allah. Ya, memang kita akui ya untuk riset-riset terkait dengan pemanfaatan teknologi itu masih belum banyak gitu. Kalaupun banyak mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Ahmad begitu, karena permasalahan yang kemarin disampaikan oleh Pak Ahmad terkait dengan penggunaan teknologi khususnya AI ini ya masih dihitung baru begitu kan ya, dan baru diangkat gitu kan, jadi memang belum banyak peneliti yang mengangkat hal ini gitu. Tapi untuk di luar negeri bisa jadi itu sudah ada. Saya tidak mengatakan banyak karena memang ini belum booming. Kita juga di lapangan itu kan paling apa ya yang kita pakai AI sederhana itu kayak ChatGPT, ya aplikasi-aplikasi pencarian juga sudah masuk AI sih sebetulnya. Nanti tinggal di spesifik aja penggunaan teknologi AI-nya ini, teknologi AI yang seperti apa, kemudian macam-macamnya yang biasa dipakai oleh siswa dalam pencarian jawaban itu apa saja gitu ya. Ya, jadi saya menyarankan Pak Ahmad untuk expand pencariannya ke jurnal internasional, dan kalaupun Bapak masih menggunakan sumber-sumber seperti sumber berita itu ya oke lah. Oke. Hanya sebagai bukti literasi pendukung aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa karena memang masih jarang ya. Sebentar.
Ibu, makasih. Terima kasih atas bimbingannya, Ibu. Oke, Pak. Terus Ibu di mute itu. Dilanjut mungkin ya, Bu. Oke, Bu Endah, tolong dilanjut dulu ya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi poinnya yang pertama yang kita bahas sekarang itu adalah kelanjutan yang kemarin ya. Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalah. Nah, sekarang dibuat kajian literaturnya gitu. Nanti akan nyambung juga ke langkah berikutnya gitu. Ya. Dan ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Anggi, selain kita nanti selesai PPG sampai ke praktek mengajar dan sebagainya, ini nanti bisa kita jadikan sebagai artikel juga kalau misalnya ini berhasil gitu. Jadi latar belakang masalahnya sudah ada, diidentifikasi masalah, tinggal dikuatkan, kemudian kajian literaturnya yang sekarang ini bisa dijadikan nanti landasan teori mungkin sebagian gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti dicek kembali kajian literatur yang sekarang itu nyambung nggak nih dengan yang kemarin masalah yang kita dapatkan gitu ya. Mangga Ibu Junengsi sudah raise hand mau presentasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilihat LK 1 saya udah diupload ya Bu ya? Junengsi. Suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu di sini. Punten Ibu, mohon dilihat LK 11 saya identifikasi masalahnya kan ada 7 sama dengan Ibu Nelly. Ya ini benar nggak itu? Di sini Ibu ada pedagogi, literasi, kemudian kesulitan belajar siswa, kemudian membangun relasi atau hubungan dengan orang tua siswa, lalu pemanfaatan model-model. Ini banyak ya Ibu ya. Semuanya Ibu isi sebenarnya ya. Dan satu ini juga ada beberapa masalah. Jadi ini Ibu mau fokus ke masalah yang mana dulu gitu. Karena ini sangat banyak. Kalau lihat dari LK Ibu. Intinya sih dari numerasi, literasi sama yang pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif ya. Iya. Soalnya kalau di sini matematika itu banyaknya kan ceramah ya, jadi anak-anak tuh kurang tertarik gitu. Misalnya permainan ya anak-anak mungkin agak tertarik gitu, soalnya kan saya pegang pelajarannya nggak matematika saja gitu, jadi ada ngajar IPS. Kalau misalnya anak-anak dibuat permainan tuh ada motivasi untuk ini, makanya ketertarikan untuk ini mengikuti pelajaran. Bedanya kalau misalnya matematika itu males gitu ya. Kalaupun ada di matematika pas materinya nggak ini gitu ya. Ya Ibu, ini di sini juga iya, Ibu. Gitu. Jadi ya yang literasi kurang tertarik banyak gitu. Masalahnya. Di sini yang literasi ada 3. Kemudian yang tadi pemanfaatan model-model di sini juga ada 3 permasalahan ya sebenarnya yang sudah diidentifikasi sama Ibu. Berarti Ibu nanti mau fokus ke yang 2 ini ya. Yang literasi itu
Nah, literasi di sini Ibu ada kemampuan menyimak peserta didik rendah, kemudian kemampuan membaca peserta didik rendah, lalu siswa masih belum mempunyai motivasi yang muncul dari dalam diri untuk memperoleh informasi dari membaca. Nah, Ibu fokuskan ke masalahnya jangan terlalu banyak, karena nanti harus ada solusi banyak pula, bingung gitu. Seperti Yang yang Bu numerasi Nelly sama ya. Jadi Ibu fokus ke pemahaman dua masalah. pemanfaatan model-model pembelajaran. Ya, difokuskan aja dulu ya Bu ya. Itu masih banyak Bu Anggi yang Bu Junaisi. Kalau gerak Begitu mungkin ya Bu Junaisi ya. Mangga Bu Anggi. Bu Junaisi ini ada 7. Saya yakin kalau dituliskan lebih dari 7 ya Bu. Masalah. Bu Junaisi mau fokus ke masalah yang mana? Numerasi dengan pemanfaatan pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Oke, nomor 5 ya Bu. Ya. Pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Wah, ini aja udah, kalau saya membaca judul ini lumayan ini kajiannya. Modelnya sendiri dikaji, karakteristik materi sendiri dikaji, karakteristik siswa dikaji sendiri. Ini lumayan ini sebetulnya kajiannya. Oke. KBM di kelas ini itunya ya. Nih, masalah yang diidentifikasi. KBM di kelas benar-benar menarik. Nah, gimana ini Bu Junaisi? Belum benar-benar menarik. Oh, belum benar-benar menarik. Oke. Guru menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif. Guru belum memiliki motivasi untuk mengembangkan diri. Oke. Belum menarik. Guru jarang. Bu, indikator dari KBM di kelas itu tidak menarik tuh apa, Bu? Banyakan apa namanya ceramah gitu. Emang ceramah nggak menarik tuh, Bu? Ya apa menerangkan, kalau anak kan pengennya langsung apa praktek gitu, langsung latihan gimana ya maksudnya. Berarti indikatornya ini analisis identifikasi masalahnya itu berarti anak apa ya keinginan anak untuk mengikuti pelajarannya tuh respon siswanya tuh rendah gitu. Nah, itu jadi kalau Ibu di sini menuliskan kolom kedua itu masalah yang diidentifikasinya, KBM di kelas belum menarik. Nah, analisisnya apa ya yang menyebabkan dia belum menarik? Gitu. Itu, Bu. Apa ya motivasinya nggak ada gitu untuk mengikuti pelajaran matematika tuh udah malas duluan gitu. Nah, motivasi siswanya ya? Iya. Oke. Sebentar, jenis permasalahan. Ya, Ibu mengatakan bahwa motivasi anak-anaknya rendah. Jadi apa kalimatnya itu? Siswa tidak bersemangat mengikuti pelajaran matematika di kelas. Nah, gitu. Jadi tadi kan jenis permasalahannya tentang pemanfaatan model pembelajaran, ya.
Iya. Masalah yang diidentifikasi apa? Kenapa Ibu mengatakan bahwa masalahnya itu tentang pemanfaatan model pembelajarannya? Katanya PBM di kelas itu belum menarik. Belum menarik atau tidak menarik? Ya, Ya, siswanya itu kurang ya motivasinya tuh nggak ada kalau udah pelajaran matematika tuh udah Kurang semangat ya, Bu ya? iya kurang. siswa tidak semangat Mm-mm. mengikuti Pembelajaran. pelajaran matematika. Nah, itu analisisnya. Terus, apalagi Bu yang membuat Ibu mengatakan PBM ini belum menarik? Terus kadang-kadang juga apa banyak yang ngantuk gitu, terus kurang perhatian gitu ke materi yang diajarkan gitu. Ya, siswa tidak Kurang fokus. perhatian terhadap pelajaran matematika. Nah, itu Bu, Ibu tuliskan di situ. Apalagi Iya Bu. gitu ya. Ya, jadi Iya, kolom ya 1, makasih. kolom 2, kolom 3 nyambung. Nanti LK11, LK2 nyambung. Gitu. Jadi apalagi jadi dianalisis oleh Ibu sendiri begitu. Apa ya ini kira-kira penyebabnya? Gitu. Apa ya indikatornya? Ini terjadinya begini begini begini. Nah, hasil analisis Ibu ini coba nanti cocokkan dengan teori. Apakah betul anak-anak yang tidak semangat dalam pelajaran matematika itu karena PBM-nya tidak menarik? Apakah betul PBM yang tidak menarik itu ditandai karena guru yang belum memanfaatkan model pembelajaran inovatif? Nah, Ibu perlu dukungan teori. Bisa nggak, Bu? Terus pemahaman numerasinya juga kan anak-anak juga terlalu apa namanya membacanya kan saya kelas 7 ya, membacanya kurang, kadang-kadang ada yang masih membacanya kurang ini ya apa namanya, kalau misalnya dibuat soal cerita itu Pemahaman Ibu nggak berarti ya. ngerti. Ya. Oh, berarti iya di soal cerita ya Bu ya? Iya. Bu Anggit, sebentar Bu Anggit. Ya, mangga Pak Abdul. Ini tadi Pak Ali chat saya katanya untuk semua mahasiswa sudah punya hak untuk nge-share, termasuk Ibu dosen juga. Oh, sudah bisa berarti. Barangkali mau nge-share screen, monggo dicoba mawon. Oke, saya coba. Sip. Onji. Nah, oke, sudah terbuka ya? Sampun Bu. Sudah. Ya, sip, ini saya lagi punya Bu Juneksi. Nah, tadi Bu Juneksi akan fokus ke poin 5. Nah, ini tuh, poin 5. Poin 5 itu katanya KBM di kelas belum benar-benar menarik. Ini sebagai masalah yang diidentifikasi nih oleh Bu Juneksi. Nah, analisisnya kenapa belum benar-benar menarik? Berarti kan bukan ini. Ini bukan jawaban analisis ini. Ini tadi ada di sini kan? Ada di permasalahan yang guru belum memanfaatkan model pembelajaran inovatif. Gitu. Jadi di sini Ibu tuliskan saja tadi siswa yang tidak semangat pada pembelajaran matematika di kelas. Kemudian siswa yang memiliki perhatian kurang terhadap pembelajaran matematika. Kemudian tadi kemampuan membaca soal cerita, pemahaman soal cerita itu yang kurang juga. Nah, identifikasi itu. Itu Bu.
Menonton. Kemudian identifikasi berikutnya apa? Kenapa guru itu kurang memanfaatkan model pembelajaran inovatif? Ada teridentifikasi lain tidak penyebab lainnya? Iya, ini masa sama ini. Apa nih misalkan, ya soalnya saya tuh nggak bisa menerapkan model pembelajaran inovatif. Kenapa? Karena sarananya kurang misalkan. Karena tidak didukung. Karena apa? Nah gitu tuh. Karena itu menjadi satu masalah yang diidentifikasi oleh ibu. Ya, atau ibu sendiri merefleksi karena saya misalkan karena guru kurang banyak membaca pengetahuan tentang model-model pembelajaran inovatif misalkan. Enggak apa-apa. Nah, ini karena guru belum memiliki motivasi mengembangkan diri. Tidak masalah, tidak apa-apa. Ini salah satu bagian dari refleksi yang ibu rasakan sebagai permasalahan yang ibu hadapi gitu kan. Akui saja misalkan Iya, gitu. iya Bu, gaptek soalnya Bu. Misalkan tadi yang IT. Terus analisisnya apa? Kenapa ibu belum memiliki motivasi untuk memakan diri? Nah, guru enggan mengikuti pelatihan model pembelajaran. Nah, kenapa enggan? Enggan kan motivasi lah di sini. Tapi apa yang menyebabkan guru tidak punya motivasi? Misalkan tidak didukung. Setiap kali izin mau MGMP nggak boleh. Misalkan. Betul itu betul. Belum pernah. Soalnya kan mengajarnya Ya. bukan matematika Bu. Oh, nah itu sampaikan Bu. Iya, jadi saya pegangnya IPS. Kalau matematika cuma dikasih sekelas, jadi kan nggak apa namanya banyakan IPS gitu kelasnya. Ya, nah itu kan ibu menganggap bahwa ini menjadi permasalahan bagi ibu kan gitu. Iya. Kalau boleh ngomong kan saya tuh kepengennya ngajarnya ya matematika aja, saya nggak ngajar mapel yang lain supaya saya bisa lebih fokus nih kepada apa namanya proses pembelajaran matematika dan peningkatan kemampuan matematis siswa kan gitu ya. Iya. Tidak apa-apa Bu, tuliskan saja. Iya. Gitu ya. Guru dominan menggunakan metode ceramah. Apakah metode ceramah ini merupakan satu masalah besar? Bahkan banyak model-model inovatif itu diawali dengan metode ceramah loh Bu. Iya. Banyak diawali dengan metode ceramah gitu. Itu ya harus dituliskan saja apa yang ya, Bapak Bu, Ibu makasih. di lapangan. Ya, tuliskan saja, tidak apa-apa di sini. Iya. Oke? Ya, nanti ya, makasih Bu. Di LK12 Ibu fokusnya ke sini aja. Gitu. Fokus ke sini, Ibu kalau di sini mengatakan bahwa KBM di kelas belum menarik tadi karena siswanya tidak semangat mengikuti pelajaran matematika. Cari teori tentang itu. Cari teori. Meningkatkan semangat belajar matematika. Meningkatkan perhatian belajar matematika. Cari jurnal-jurnal mengenai itu. Bagaimana supaya anak punya perhatian terhadap matematika. Saya sering mendengar begini dari anak-anak, tapi Bapak Ibu juga pasti. Tapi yang saya dengar ya. Rata-rata itu suka dengan pelajarannya kalau dia suka sama gurunya. Kemarin juga ada yang mengatakan itu. Ya. Bahkan anak bisa berubah 180 derajat yang tadinya mengatakan bahwa saya tidak suka matematika, kemudian saya kok jadi suka dengan matematika. Kenapa dia mengatakan saya jadi suka matematika? Sebetulnya pernyataan yang dia tidak sadari. Gurunya mengajarkannya dengan dengan bermain. Gurunya membawa anak-anak itu dengan proyek-proyek yang secara tidak sadar sebetulnya si anak melakukan proses matematisasi. Di endingnya baru
Kalau anak sudah merasakan dia bisa mengerjakan soal-soal, dia katakan dia suka matematika. Kalau dia nggak bisa ngerjakan soal, dia bilang saya nggak suka matematika. Gitu. Jadi memang guru sangat besar sekali ya untuk menjadi perhatian. Terlepas dari anak, ini belum kita nggak bicara kemampuan. Kalau masalah suka atau tidak suka, masalah peminatan, masalah motivasi, itu jangan dulu dicampurkan atau dikaitkan dengan kemampuan. Karena banyak anak juga yang dia suka matematik, tapi kok saya tuh susah gitu memahami matematik. Iya nggak? Ditemukan nggak oleh Bapak Ibu yang gitu? Gitu. Ada anak yang dia senang masuk pelajaran matematika, suka ketika Bapak Ibu mengajar di kelas gitu, tetapi nilai hasil ulangannya jeblok. Gitu. Nah, itu permasalahan yang berbeda nih Pak. Nanti harus dicari lagi masalah akar masalahnya harus dicari lagi. Jangan dikaitkan dengan masalah yang awal. Kalau masalah yang awal, tujuan Bapak Ibu dalam hal ini Bu Juneksi adalah bagaimana anak tertarik ikut pelajaran matematika. Bagaimana anak supaya tidak ngantuk saat pelajaran matematika. Bagaimana anak punya perhatian terhadap pelajaran matematika. Itu saja. Iya. Cover gurunya harus menarik dulu ya Bu ya? Gimana Pak? Cover gurunya harus menarik dulu. Menarik dulu. Itu penting banget Ibu, memang benar-benar penting Ya, itu. makasih Bu. Ya, menarik dulu, baru nanti kita bicara kemampuannya nanti dulu deh. Iya, benar Ibu. Masuk aja dulu ke kelas dengan perhatian yang penuh, kita memberikan kesan kepada mereka. Kan begini ya Pak, banyak juga kita mendengar anak-anak yang sukses pelajaran matematika, taruhlah dia juara olimpiade matematika di tingkat SD, SMP, di tingkat SMA. Tapi ternyata setelah mereka dewasa, mereka juga nggak terjun ke dunia sains atau, nah itu banyak kasus yang seperti itu, banyak contoh seperti itu. Tetapi justru anak yang nampaknya biasa-biasa saja, kok ternyata setelah mereka dewasa, ternyata dia jadi berkecimpung di dunia sains yang banyak matematikanya tentunya. Nah itu kita kan tidak pernah tahu mereka akan menjadi apa nantinya, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tugas kita ya sampaikan saja, membuat mereka mengikuti pelajarannya dengan senang sehingga mereka berkesan dengan apa yang kita sampaikan. Kemampuannya nanti dulu. Saya nggak tahu anak mau jadi apa ya Bu. Ya iya, kita nggak tahu pada akhirnya rizkinya nanti ada di mana. Tapi kan tugas kita adalah memberikan pengetahuan yang kita punya untuk mereka gitu. Jadi terlepas kadang anak yang kelihatannya tadi biasa-biasa aja di dalam kelas, dia tidak terlalu menonjol dalam kemampuannya, tetapi karena dia memiliki potensi dorongan suka atau dorongan dia mengikuti kelas itu dengan tuntas. Nah ini bisa rewind nanti kalau sudah dewasa. Kan itu ya. Gitu sih Bu Juneng sih. Iya Bu. Makasih Bu. Oke. Ya. Ini bisa saya stop ya share. Oke, mangga Bu Endah. Ya, dilanjut aja ya Bu ya. Jadi ini akhirnya mereview tugas yang kemarin ya Bu, belum ke kajian literatur. Ya, karena nyambung Bu Endah, kalau kita tidak kaitkan dengan tugas yang kemarin, nanti benang merahnya nggak dapet sampai ke LK3. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan untuk merevisi kan, punya kesempatan untuk merevisi tugas. Jadi silakan direvisi tugasnya sampai akhir nanti dapat benang merahnya. Bahkan harapan Pak Agus tuh bisa dapat satu tulisannya. Bagus tuh. Bagus untuk naikkan pangkat itu Bu. Pangkatan. Kalau Bapak sudah mencantumkan 3-4 paragraf di LK 11, Bapak Ibu tuliskan aja di bagian bawahnya supaya nanti bisa saya baca gitu. Ya, sekitar 4 paragraf di LK 1-nya. Kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi kajian teorinya dalam bentuk deskriptif ya.
narasi Oke, deskriptif paragraf. Berarti di bawahnya ada narasi deskriptifnya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Untuk literatur berapa, Bu? Maksudnya sebanyak-banyaknya apa satu aja cukup, Bu? Banyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya, Bu. Enggak, saya sedikit-sedikitnya. Kalau Siap jadi literatur 4B ini diambil Pak garis Agus ini. bawahnya saja nggih, Bu nggih. Ya, Literaturnya diambil garis bawahnya saja ya, garis besarnya saja gitu ya, enggak usah panjang-panjang gitu. literaturnya, ya bolehlah. Sedikit cuma Soalnya saya tak narasinya, Bu. ambilnya Nanti cuma banyak garis besarnya lagi. saja. Kalau saya nanti menjelaskan yang literatur nanti Mumet banyak lagi. lagi, Bu. Pusing, Bu. Gak apa-apa, Bapak Ibu buat aja. Gitu ya, Bu Enda. Buat aja sekitar 4 paragraf gitu di bagian setelah tabel. Setelah tabel nanti buat aja biar bisa nanti bisa baca. Sehingga nanti di akhir pertemuan Bapak Ibu bisa gabungkan semua paragraf-paragraf itu jadi satu tulisan. Oke. Itu sebenarnya yang strategi kuliah kami dulu ya, Bu. Akhirnya bisa mendapatkan satu produk seperti itu memang Pak gitu. Terstruktur jadinya nyambung. Jaringan kuliah jadi ini. Berarti ngapunten izin bertanya Ibu. Berarti dituliskan 2 atau 3 paragrafnya di bawahnya tugas LK11 seperti itu ya? 112 apa ya? LK112 Bu. Ya. Paragrafnya dituliskan di bawah tabel. Iya, LK11 itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk paragraf itu sudah jadi pendahuluan. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Dari LK11 yang cuman 3 yang ada 3 itu kalau mau dibuat paragraf, Bapak Ibu jangan 3-3-nya. Kebanyakan. Hanya 1 saja. Ambil 1 fokus yang kemudian diuraikan dalam bentuk paragraf. Ungkapkan semua yang Bapak Ibu anggap itu sebagai masalah terkait itu. Seperti tadi Bu Juningsih itu. Nah itu udah bisa jadi 2-3 paragraf itu kalau ditulis. Iya, betul. Tadi itu gitu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Kirain betul. Punten, Bu. Maksudnya itu nanti dikirimkan sekaligus dengan diunggah lagi dengan LK11 atau terpisah maksud saya seperti itu. Oh, digabungkan saja. Bawahnya saja, Mas. Ya, nggak apa-apa. Mau ya silakan sepakatan aja Bapak Ibu mau terpisah atau digabung. Bebas sih. Gabung aja, Bu, biar nyambung. Biar kelihatan atas bawahnya. Boleh. Latihan ngarang, Pak. Sebenarnya latihan ngarang. Bukan latihan ngarang, kemarin saya menulis. Latihan ngetik Pak Sari Putih. Karena kan salah satu kelemahan guru matematika itu merangkai katanya ya Bu. Masalah itu cocok. Iya, nulisnya itu sulit. Ora romantis Latihan penulis, Pak. jadi Tidak romantis sama sekali. Iya. Itu the point, Bu. Orangnya tuh the point yang pasti saja. Tidak merangkai kata tapi pandai memberi coklat ya Pak. Yang penting action, Bu. Dilanjut tembak langsung. Ya, oke, mangga Bu. Monggo. Bu dilanjut ke Ibu Fikrima. Mangga Ibu Fikrima sudah raise hand. Mau ditampilkan lagi itunya juga, LK-nya juga, Mak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dosen, Ibu Anggita, sama Bu Enda dan rekan-rekan semuanya. Mohon bimbingan sama koreksinya untuk tugas LK 11 saya. Mangga Ibu bisa dipresentasikan. Ya. Di share screen. Share screen Bu Fikrima, buka itu, zoom-nya dibuka. Tombol paling bawah ada warna hijau, diklik aja. Mouse-nya deketan. Nah itu. Pinter. Kok nggak keluar? Nah, udah keluar ini Bu Fikrima. Udah. Oh iya. Udah itu. Oh iya. Tinggal dibaca. Untuk jenis permasalahan yang saya angkat dari LK11 di sini, saya mengangkat jenis permasalahan yaitu tentang pedagogik literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua motivasi dan yang ketiga interaksi orang tua dengan siswa. Kemudian di sini untuk masalah yang diidentifikasikan
yaitu rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik belum maksimal dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk melatih kebiasaan membaca. Yang ketiga, masih rendahnya kemampuan anak untuk berhitung. Nah, di sini untuk LK11 untuk saya analisis dari pedagogik literasi dan numerasi, kita analisis masih ada beberapa peserta didik yang hanya berdiam diri di bangku dikarenakan mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Kemudian untuk literasinya kurangnya minat baca siswa sehingga siswa tidak dapat memahami soal, terutama yaitu berhubungan dengan soal cerita. Di situ karena anak tidak minat untuk membaca, otomatis anak itu tidak memahami apa yang diinginkan, apa yang dimaksud dari soal yang dicantumkan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya berlatih siswa untuk berhitung. Itu berhubungan dengan numerasinya. Kemudian untuk motivasi, identifikasi saya beberapa peserta didik tidak memperhatikan pembelajaran matematika. Analisis selama ini yaitu tidak menyukai pelajaran matematika yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu berhubungan dengan interaksi orang tua dengan siswa. Identifikasi saya beberapa peserta didik lalai dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Analisisnya karena kurang minat belajar peserta didik dalam mengerjakan tugas. Mohon koreksinya. Nanti karena saya nanti untuk di LK12 saya mengangkat dari analisis identifikasi masalah yang pertama yaitu berhubungan dengan rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi mohon koreksinya Ibu Endah dan Ibu Anggi. Ya, ini juga Ibu termasuk yang banyak ya Bu ya, mengidentifikasi masalahnya dari 3 ini berkembang jadi banyak. Tadi Ibu untuk yang kajian literaturnya akan fokus ke rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, mungkin ini juga seperti tadi yang Bu Anggi sampaikan, dari rendahnya keaktifan ini dianalisis lagi masalahnya kenapa siswa sampai keaktifannya rendah seperti itu, Bu, ya, untuk diperdalam lagi. Ini kan baru ada satu ya, masih ada beberapa peserta didik yang hanya berdiam diri. Penyebabnya nggak hanya itu gitu, sampai itu tidak aktif gitu. Kalau memang mau fokus ke sana seperti itu. Ya, jadi untuk kajian nanti untuk eksplorasi penyebab masalah yang di LK12, saya itu ada di situ rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Di sini saya dari LK12-nya saya kajian literaturnya, saya ambil dari pendapatnya Slamet tahun 2003 itu mengatakan bahwa keaktifan belajar siswa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana dari faktor internalnya merupakan faktor keaktifan belajar yang ada di dalam diri individu dan faktor eksternal berasal dari luar individu. Faktor internal individu dapat berupa keadaan fisik, intelijensi, minat belajar, motivasi belajar, dan kesiapan belajar mengikuti pembelajaran. Untuk faktor eksternalnya berupa hubungan emosional anak dengan orang tua, interaksi dengan guru, dan interaksi dengan lingkungan. Itu Ibu. Kemudian kemarin saya menganalisis dari rendahnya keaktifan ini, itu yang pertama karena peserta didik kurang percaya diri Ibu. Peserta didik itu kurang percaya diri dengan kemampuannya. Oh ya, jadi itu benar terjadi, maksudnya terjadi, Mas Ibu ya. Itu terjadi karena anak didik itu kalau misalkan dikasih pertanyaan itu selalu diam, karena dia merasa belum percaya diri dia itu benar atau salahnya itu kalau kayak gitu. Kemudian yang kedua peserta didik merasa bosan. Itu yang kedua peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran dari guru, itu yang kedua. Kemudian dari yang ketiga peserta didik kalau saya lihat dari keadaan ini
saya sering komunikasi dengan siswa, itu penyebab yang paling utama itu karena peserta didik lebih senang dengan bermain HP Ibu di rumah. Oh ya. Jadi karena itu anak sudah males terlebih dahulu berangkat sekolah itu, alasan pertama itu berangkat sekolah bukan untuk berangkat sekolah, tapi karena kewajiban aja katanya. Kan kewajiban saya berangkat sekolah Bu, itu sering sekali mereka tuh menjawab seperti itu. Kemudian yang keempat, peserta didik kurang memiliki dukungan Ibu, yang keempat ini kurang memiliki dukungan atau motivasi dari keluarga, karena ini dilihat dari keseharian mereka itu hidupnya itu sering banyak sekali siswa-siswanya itu tidak bersama kedua orang tuanya, tapi hidupnya itu dengan embahnya, tinggalnya dengan tantenya kayak gitu. Kemudian kedua orang tuanya juga sibuk. Jadi kurang motivasi dari orang tua juga itu Ibu. Ya. Ibu mungkin tadi yang Ibu sampaikan itu bisa dicantumkan di analisis identifikasi masalah itu gitu. Nggih. Iya, itu kan menyangkut tadi ya ke keaktifan peserta didik. Iya. Nah, di sini Ibu kan baru ada satu yang nyambung dengan keaktifan itu gitu ya. Nah, itu yang tadi Ibu sebutkan, masukkan aja dulu ke situ Bu. Nanti seperti yang Bu Anggi sampaikan tadi, diperkuat juga dengan literatur atau mungkin nanti dibuat deskripsinya di bawah itu sebagai nanti latar belakang masalahnya seperti itu. Mau fokus dengan itu. Dan mungkin bisa lebih digali lagi kenapa tidak aktifnya itu Bu. Masalah di kelasnya, maksudnya real yang terjadi di kelasnya tuh. Iya. Ya itu sering sekali kalau misalkan siswa memang terutama untuk siswa yang tidak aktif di kelas itu, saya sering komunikasi dengan anak-anak, memang dilihatnya itu yang pertama itu memang karena awalnya itu malas dulu Ibu. Tetapi malas yang pertama, malas dengan pelajaran matematika dan tidak suka dulu dengan pelajaran matematika. Itu yang sering sekali itu anak-anak, Bu saya nggak suka dengan matematika. Ada juga Bu saya suka matematika tapi saya tidak bisa berhitung Ibu, kayak gitu. Gitu. Nah ya itu bisa dimasukkan ke analisis identifikasi masalahnya seperti itu. Berarti ya Bu Anggi ya. Mohon koreksinya Ibu Anggi dan Bu Endah dan teman-teman semuanya. Mohon bantuannya. Oke, Ibu Fikrima. Ibu Fikrima ini 3 jenis permasalahan ya. Yang tentunya 3 jenis ini saling berkaitan kalau saya tadi mendengar ceritanya. Iya. Tapi untuk menyelesaikan masalah, jadi kita kalau langsung 3-tiganya ini jadi problem yang ruwet pabelit. Karena itu saling terkait. Jadi saya tetap menyarankan sih dimulai awalnya Ibu merasa mau yang Ibu perbaikin yang mana dulu. Apakah Ibu menganggap bahwa ini interaksi orang tuanya? Tadi kan Ibu menyampaikan juga anak-anak ini kelihatannya di rumahnya nih banyak main gadget. Jadi kalau sekolah tuh udah males, sudah nggak minat lagi dengan belajar. Mereka lebih suka main gadget, misalkan seperti. Apakah Ibu mau mengambil akarnya dari situ? Atau Ibu mau mengambil akarnya dari motivasi seperti tadi yang Bu Junaisi tadi, yang penting anaknya mau dulu belajar matematika, belum menyentuh kemampuan, atau Ibu sudah pada level di kemampuan numerasi, jadi mendiagnosa kenapa anak tersebut memiliki, anak-anak itu ya di dalam kelasnya Ibu itu memiliki kemampuan matematika yang rendah khususnya dalam berhitung. Nah, Ibu akan fokus di yang mana dulu? Saya lebih tertarik dengan rendahnya keaktifan dulu Ibu. Ini di sini karena saya merasa selama saya mengajar ini anak-anak itu sebenarnya tertarik dengan matematika, tertarik dengan pembelajaran yang saya terapkan, tertarik dengan pembelajaran matematika. Cuman anak-anak di sini kurang aktif, memang kurang
keaktifannya itu kurang yang mereka rasakan, yang saya rasakan tuh itu. Karena banyak siswa dari yang saya alami itu banyak siswa yang merasa seperti ini bertanya, Ibu, saya kok jadi suka matematika yang kayak pernah Bu Anggi cerita berbicara tadi. Saya kok jadi suka dengan pelajaran matematika ya Ibu, tapi saya kok belum bisa untuk berhitung, saya kok belum bisa kayak gitu. Jadi banyak anak yang sudah merasa tertarik, cuma belum aktif untuk untuk bertanya atau aktif untuk anak-anak itu aktif untuk dalam kegiatan-kegiatan matematikanya itu, Ibu. Oke, kalau begitu, Masuk motivasi. Kalau begitu Ibu, poin ini balet 1 yang pada masalah yang diidentifikasi ini, nanti Ibu pindahkan ke kolom 1. Nggak apa-apa, nanti jadi 4. Oh, yang identifikasi ini nanti dipindahkan ke kolom 4, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan Ibu mau fokus ke keaktifan nih? Iya, keaktifan. Nah, keaktifan kan? Oke. Okay. Sebelum ke situ, tadi Ibu kan mengemukakan juga kenapa ya Ibu menganggap keaktifan ini menjadi satu masalah begitu? Karena kata Ibu tadi anaknya itu tidak aktif bertanya, tidak aktif di dalam pembelajaran, mungkin anaknya hanya diam saja atau mungkin seperti itu Bu di dalam kelas? Hampir apa ya Ibu ya. Jadi hampir rata-rata anak, terutama anak laki-laki ya Ibu, itu sama sekali untuk keaktifan itu susah. Jadi saya merasa kalau anak perempuan sudah lumayan, tapi untuk anak laki-laki hampir semuanya kalau dari beberapa kelas yang saya ampu itu keaktifannya itu memang kurang sekali. Oke. Langkah yang nanti yang perlu Ibu dapati dari kajian literatur, Ibu cari definisi aktivitas itu apa. Keaktifan dengan aktivitas itu berbeda ya Bapak Ibu. Definisi? Aktivitas itu apa? Jadi satu katanya itu harus didefinisikan secara jelas. Menurut teori itu yang disebut dengan keaktifan itu apa sih? Yang disebut aktivitas itu apa? Sehingga nanti Ibu akan bisa menemukan perbedaan antara keaktifan dengan aktif dan aktivitas. Yes, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut Ibu saya ingin bertanya, seorang anak ini kira-kira dia bisa kita katakan aktif itu kalau gimana? Kan tadi Ibu kalau dia bertanya begitu ya. Anak yang lari-lari dalam kelas tuh aktif nggak Bu? Aktif. Aktif ya? Aktif, iya. Jadi doing something. Iya, Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Yes. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya di kelas reguler, kalau kalian ingin anak-anaknya, Anda ingin anak-anaknya itu aktif, maka beri activity. Berikan activity. Kalau saya mengatakan di kelas mahasiswa reguler saya itu seperti itu. Kemudian saya berikan contoh model-model pembelajaran yang membangun activity. Salah satunya itu adalah cooperative learning. Banyak sekali model-model pembelajaran inovatif yang berbasis cooperative learning, di mana guru mengelompokkan siswa sekitar 3 sampai 4 orang, jangan lebih dari itu karena cooperative learning kalau udah 5 orang ke atas itu yang ada ngerumpi, bukan cooperative. Gitu. Kalau 2 hanya to stay itu nggak kurang juga anak-anak biasanya. Iya. Kemudian saya praktikan di dalam kelas micro teaching itu dengan mahasiswa reguler itu, mereka membentuk membentuk kelompok-kelompok, kemudian beri mereka activity. Beri mereka activity ya. Banyak sekali materi-materi di dalam matematika yang bisa kita kaitkan dengan aktivitas di dalam kelas gitu. Ya, salah satu yang paling banyak itu biasanya geometri misalkan. Nah, kalau geometri. Jadi perangkatnya segala misalkan kita berikan kertas, kita berikan gunting, kita berikan penggaris, kita berikan pensil dan seterusnya dari mulai LKPD baik itu yang dibuat untuk guru maupun untuk siswa itu juga kita siapkan. Jadi perangkatnya semua disiapkan, maka saya yakin seluruh anak yang di dalam kelas itu menjadi aktif. Kalau tadi permasalahannya adalah keaktifan.
gitu Kak Artifan. Jadi memang kita harus memiliki strategi di dalam mendesain sebuah pembelajaran agar anak-anak ini semua tidak ada yang diam, agar anak-anak aktif. Kan tadi ya, anak lari-lari Ya, juga itu aktif, aktif. anak-anak mengerjakan apa itu juga aktif. Nah, jangan dulu dikaitkan dengan hasil. Oh Bu, kalau kayak gitu jangan dulu, nanti target kurikulum tidak, jangan dulu dikaitkan dengan itu. Gitu. Ini memang terbentur-bentur kalau dikait-kaitan. Kita mau menerapkan problem based learning dengan 5 fase yang ada, itu tidak cukup dengan satu pertemuan, harus beberapa pertemuan. Akhirnya guru menjadi loh ini nggak bisa, target kurikulum nggak terkejar kayak gini. Itu dikaitkan dengan kurikulum, dikaitkan dengan pencapaian, ya enggak bisa sejalan pada praktiknya. Boleh Bapak Ibu rasakan. itu oleh karenanya saya lebih ingin menorehkan kepada Bapak Ibu ini bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan satu problem yang endingnya tuh Bapak Ibu, oh iya berarti kalau untuk mengaktifkan siswa saya harus ini loh yang harus dilakukan, langkah ini yang harus dilakukan. Nah, gitu sih Bu. Jadi menurut Ibu kalau masalahnya di aktivitas apa yang harus Ibu perbaiki? Ya Ibu, terima kasih. Akan ke situ Bu, larinya Bu. Gitu. Akan ke situ nanti. Ya. Ya Ibu, terima kasih. Mohon bimbingannya nanti kalau misalkan ada kekurangannya lagi Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di stop screen-nya Ibu. Ibu, Bu Anggi ini sudah pukul 8.58, dilanjutkan atau karena asik nih. Ya, Pak, memang seru sih kayak gini tuh dan kita Lanjut juga nggak penasaran apa-apa. sebetulnya ya, Bu, Satu ya. lagi. Satu lagi Bu Endah. Ya, mangga. Satu Pak lagi. Ajis. Nah, itu tuh Dua lagi Pak, saya belum. Iya. Pak Ajis mungkin ya nanti Ya Pak Ajis. besok. Satu lagi ya Bu Endah ya. Monggo Pak Ajis. Yuk. Oh, oke, Pak dosen, siap. Ya. Mana itu? Ya. Pak Cis. Share screen kan ya itunya, LK-nya. Tak cari, lupa saya naruhnya di mana ini. Dilaci. Tas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar ya. Hilang tuh, Man. Iya. Baik Ibu. Iya. Sedikit saya akan menyampaikan hasil dari LK1 saya, tapi saya akan fokus ke yang ketiga Ibu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Ini akan saya ini karena saya memang berpendapat bahwa supaya anak bisa menerima materi. Bagaimana caranya itu ada yang guru. Kalau ada anak yang tidak bisa menghitung itu tanggung jawab guru. Akhirnya seperti itu. Maka beberapa inovasi pembelajaran oleh guru memang itu sangat diperlukan, termasuk dengan teknologi dan inovasi Bapak Ibu dalam menyampaikan materi. Masalah yang disampaikan sama saya itu guru masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau IT dan dalam pembelajaran. Kemudian analisisnya adalah seperti saya sendiri masih menjadikan buku paket bahkan LKS sebagai sumber belajar. Belum bisa memanfaatkan IT dengan sebaik mungkin. Kemudian guru belum contoh-contoh berkaitan
Ngepris atau ya. materi tentang soal cerita dan lainnya belum maksimal. Mengajar pakai aplikasi IT atau TIK sebagai pendukung pembelajaran. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ya, fokusnya ke sini apa ya, mengoptimalkan Iya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Berarti selama ini belum pernah ya Pak? saya sudah pernah, Ibu, saya sudah pernah mencoba. Yang pertama saya kan kebetulan di MGMP Matematika kita kan ada satu guru yang suka membuat video Mm-mm. untuk pembahasan soal. Hmm. Itu kita coba kita coba tampilkan ke anak dengan menggunakan proyektor, anak-anak tinggal melihat saja. Tapi memang tetap harus kita jelaskan sehingga anak tertarik lihat video saja sudah tertarik, tapi tetap harus kita jelaskan. Kemudian saya coba membawa anak berinovasi, kita belajar di alam terbuka. Misalkan ada 3 jam atau pelajaran, saya bawa ke alam terbuka seperti gazebo. Situ saya terapkan di situ, anak memang tertarik dan lebih cepat menangkap meskipun saat kembali ke kelas lupa lagi. Itu yang terjadi. Jadi saya pengen lebih ke gurunya dulu. Gurunya memanfaatkan teknologi informasi ini ya Pak ya. Iya, supaya anak akan lebih tertarik lagi mengikuti pelajaran Nah, matematika. ya maksudnya kita harus kita mau memanfaatkan teknologi informasi ini, nanti dampaknya ke anaknya seperti apa itu kan. Iya. Nah, tentunya kan nanti butuh ini apa ya, butuh perangkat nih kalau menggunakan teknologi informasi. Iya, Nah, betul. rencananya kalau misalnya di sekolah Bapak sendiri anak-anak itu boleh bawa HP atau bagaimana? Atau ada ruangan khusus gitu untuk pembelajaran yang berbasis TIK ini dengan misalnya di lab komputer atau apa Iya. gitu? Ya, Jangan kalau Bapak misalnya takutnya Bapak menggunakan berbasis TIK tapi perangkatnya nggak ada, nanti kan percuma Pak. ya, sementara memang ada ruang TIK meskipun belum banyak komputernya, tapi itu bisa saya manfaatkan, Ibu. Jadi pada saat anak-anak saya suruh masuk ke TIK, mereka senang, disangkanya pandai serahkan video. Nah, itu. Kemudian soal-soal juga pernah saya kirim dengan ada di grup WA kelas masing-masing. Itu mereka saya kirim soal-soal itu, saya kirim ke grup, tapi memang respon anak sedikit. Meskipun dengan jawaban kuotanya tidak ada lah dan lain sebagainya. Memang anak pegang HP lebih cenderung ke game sepertinya. Game ya, nah maka mungkin berbasis TIK-nya Bapak bisa masuk dari situ karena anak-anak suka game, pembelajarannya masuk ke situ mungkin bisa seperti itu ya. Nah ini nanti mungkin digali lagi ya Pak. Di sini kan baru dari sisi gurunya ya. Betul, Bu. Dari sisi gurunya, guru masih monoton begini-begini, kemudian digali lagi masalahnya kenapa sampai penting banget ini kita memanfaatkan TIK ini gitu. Iya, karena kalau dengan buku paket dan LKS, buat saya sendiri memang seringnya pegang LKS yang lebih cepat, lebih praktis, mau di LKS itu. Kalau LKS itu Bapak bikin atau LKS yang sudah ada? Iya, LKS yang sudah dari MGMP. Jadi di situ lebih praktis dan kita ngajarnya pun lebih praktis sehingga kadang terlalu cepat menjelaskannya, anak-anak tidak begitu paham. Tapi kalau buku paket kamu rinci ya, rinci. Tapi macamnya suka. Iya. Ya, mungkin itu Pak. Jadi ya dianalisis lagi kenapa gitu ya. Sampai kita harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi ini. Kemudian nanti arahnya mau kemana Bapaknya gitu untuk teknologi informasinya ini gitu. Penggunaan apa gitu seperti itu. Yang tadi kan Bapak katanya pengen menarik minat siswa ya Pak ya? Iya. Nah, dan
TIKIA ini bisa dimanfaatkan oleh siswa gitu. Bapak sudah membuatnya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh siswa. Nah, ini bagaimana nanti konsepnya itu seperti itu. Ya nanti dengan Pak Ahmad Saifuddin belajar. Sampai Bapak ada nih udah bikin, siswanya atau siswanya sulit mengaksesnya gitu. Nanti malah nggak dipakai gitu, seperti itu Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Itu mungkin Bu Anggi mau ada tambahan. Iya Bu Endah, Pak Ajis menarik sekali ya membahas teknologi di zaman now gitu. Ya, ini sudah oke. Nanti dipertajam dengan kajian teorinya saja Pak ya. Jadi Bapak Ya. nanti fokus pada pemanfaatan teknologi informasi. Kalau tadi Bu Endah menyinggung karena Bapak tadi menyampaikan anak-anak tuh sukanya game, ya enggak apa-apa, Bapak nanti bikin game edukasi gitu. Atau Bapak bikin media pembelajaran yang berbasis game, atau Bapak terapkan gamifikasi di dalam proses pembelajaran Bapak. Nah, itu menjadi hal yang menarik juga menurut saya. Oke, Nanti Bu mohon Endah, Pak bimbingannya Ajis. Ibu nanti. Ya, Sip. sip. Ya, selamat berjuang Pak Ajis. Dilanjutkan. Sudah mungkin ya Bu ya? Atau nambah lagi? Terima kasih. Sudah. Ya, Cukup, Bu. sama-sama Pak Ajis. Maklum, kamu matematika kaku, Bu. Tidak bisa merangkai kata-kata ya. Itu ketakutan kita ini kita bersama Pak ini. Makanya mau dilatih nih sama Bu Anggi untuk merangkai kata-kata. Sampai tak bikin status WA. Yang penting bawa coklat Pak Bu. Di stop screen-nya mungkin ya Pak. Iya. Mana ya? Di atas biasanya. Oh iya. Bisa di stop screen-nya Pak. Nah ya. Ah ya, kelihatan Ajisnya yang ganteng. Aduh, wong telu semua ganteng. Ibu, dari beberapa tadi yang sudah presentasi, sudah kami beri feedback juga. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa memeriksa kembali LK satu-satunya, begitu ya. Kemudian periksa juga benang merah dengan LK 12 dan nanti kira-kira bisa nyambung ke LK 13-nya. Jadi nanti besok Bapak Ibu sudah bisa upload yang LK 12 gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang tadi belum menyampaikan hasil kajian teorinya, ya digali lagi, cari-cari dari berbagai sumber referensi yang Bapak Ibu bisa ketahui, gitu aja lah. Di Google banyak. Saya khawatir nanti jadi panjang Bu Enda kalau menjelaskan itu. Nggak cukup 6 SKS. Seru kalau ibu bicara tuh terus emang enak disimak gitu. Harus di-stop sama Bu Enda. Dan ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum presentasi bisa menyesuaikan ya Bu ya, bisa menyimak dari yang tadi yang sudah dikritisi. Nanti besok siap di-upload untuk tugasnya gitu, seperti disesuaikan. Jadi fokus terhadap masalah apa yang dipilih ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya Bu Enda. Bapak Ibu. Cukup Bu, karena harus ketemu dengan siswa. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya mengingatkan sebaiknya LMS nanti tidak ditutup ya. Saya buka 24 jam Bu. Jalan, iya. Mohon maaf Ibu. Untuk daftar hadir di LMS masih belum bisa itu ya, Ibu. Saya udah tanya belum, nanti ada sabar Bu. Oh iya, atur suwun. Oke. Ya gitu, jadi time spend-nya jalan, jadi sesekali mesti dilihat oleh Bapak Ibu. Saya appreciate terhadap respons Bapak Ibu di dalam apa itu ya, kemarin tuh udah ada yang mengisi komen-komen, tapi komennya sama juga sih sebetulnya dengan tabel yang dikirim. Gitu. Ya silakanlah berdiskusi, digunakan forum itu untuk berdiskusi. Jadi jangan di close,
Jangan dibuka new tab, jangan di tab baru, tapi dilanjutkan saja gitu supaya time span-nya langsung nyambung. Itu ya Bapak Ibu, Bu Enda, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu. Bu Sri. Monggo. Bu Sri Pujiati, mohon dukungannya, mohon bantuannya dan semua mohon bantuannya Bapak Ibu yang ada di sini. Sambil ngopi, sambil Bu ngopi. Sri, Bu Sri, jangan lupa 001 dikirim. Oke, kita tunggu ya. Ya. Tapi di grup satunya ya. Padahal Di di grup share satu screen, dulu. Bu. Ya, siap. Pak Latif katanya mau ini untuk Zoom besok malam minggu gimana? Jadi Iya, boleh, siap. Iya. Ini kalau ini kan nanti Dikirim, sebentar Bu lagi Puji. biasanya ditutup. Nanti malam minggu ya. Malam minggu, Pak Latif. Malam minggu kita bahas. Ya, malam minggu jam 8 malam. Jadi nanti yang istilahnya sambil me time bisa lah. Jadi dengar-dengar dikit membahas yang kayak tadi kalau misalnya ada kekurangan di mana, yang kelebihan tugas di mana, kita bisa saling sharing sehingga bisa saling melengkapi gitu loh. Barangkali kan kita ada yang generasi emas, generasi perak, generasi yang lain ya. Ya, kita saling membantu. Intinya iya. Iya, Bapak Ibu barangkali nanti kalau misalkan ada yang sudah misalkan udah selesai atau misalkan belum, misalkan itu kirim-kirim lah, atau misalkan kayak gini gimana, kayak gini kayak gitu, maksudnya dikirim di grup lah. Jadi kita kan Iya, share biar aja Bu di grup Bu. Itu kan ya, hasil Kita bisa diskusi di grup, Pak Latif. Di grup satu ya. Share Makanya saya buat grup satunya itu dalam rangka seperti itu, maksudnya kita saling bertukar tugas ya, iya. atau saling membantu tugas. Barangkali ada yang tidak bisa mengerjakan istilahnya LMS atau terkendala apa gitu loh, saling Terkendala, informasi iya, aja pada gitu. terkendala. Iya, Iya. ya. Untuk Bu Sama- Sri Pujiati, di-share dong itunya, contoh LK1 Contohnya, sama iya, LK2. contoh yang sama LK2-nya. Ya, Pak Abdul Latif. hasil semalam Contoh. sampai 3 kali Mumpung klik hapus gitu. Saya pengen tahu bentuknya Saya aja, tuh punya saya kan tadi ada kekeliruan. Ya, ya siap. hapus, Nah, itu aja bisa di-download di-share ya lagi Bu aja. ya, ditunggu ya. Mana Pak Latif? Terima kasih sebelumnya. Yang punya Bu Puji suruh login, di-download lagi kan bisa nanti terambil lagi. Iya masih Pak, Di-download. masih saya simpen di folder tugas unggahan. Iya, Iya ya. ya, sip, Kalau Ibu bisa Puji. sih semua Bapak Ibu bikin drive di emailnya masing-masing, jadi biar ada dokumen. Nah, jadi nanti kalau misal pas kita butuh, suatu saat adik kelas kita atau teman kita butuh, bisa kita kasihkan, atau teman-teman yang lain kita butuh, pas kita di tengah jalan tinggal ambil kirim gitu. Jadi bisa kita manfaatkan email. Itu kan semalam hasil diskusi sama Pak Abdul Latif, saya edit Oh iya. sampai 3 kali Pak. Iya ya, ya nggak apa-apa. Saya mah 24 jam di telepon pun bisa. Praktekan teori yang dikasih sama Pak Abdul Latif, edit hapus. Iya. Tugas yang Edit hapus aja. Sama-sama. Ya, Oke, itu Bapak, aja nanti udah kita cukup perdalam. diskusinya. Ya, kita perdalam nanti di malam minggu agak santai. Kalau ini kan karena kita masih punya tugas pokok, jadi tidak enaklah lama-lama di sini ya. Oke, matur nuwun Puji Bapak Ibu. ditunggu ya. Matur suwun. Ya, Ibu Puji. Pak Ketua. Oke, sami-sami. Terima Saya kasih izin semuanya, live Pak ya. ya. Ya, Siap. oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, keluar aja live. Ya, Keluar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, nih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.